Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kembali lagi ketemu dengan saya Adi dengan Inspira Movie ya, yang nggak bosan-bosannya menebar partikel kebaikan, share-share pengalaman hidup tentang ilmu yang insya Allah memberi pencerahan. Nah, hari ini lagi-lagi kita bertemu sosok yang spesial karena memang Inspira Movie ini nggak pernah bosan ya menghadirkan sosok-sosok yang spesial, sosok-sosok yang langka. Mudah-mudahan apa yang di-share nanti kembali lagi bisa menjadi pencerahan, motivasi, inspirasi hidup kita. Bisa diambil ibrohnya, ilmunya. Hari ini kita ketemu dengan sosok yang luar biasa, Bapak Haji Masudi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Mohon maaf nih Pak Masudi mengganggu waktunya sebentar nggih. Nah, saat ini beliau ini dikenal sebagai seorang pengusaha yang kalau kita bilang sih istilahnya Pak miliarder ya, gitu saat ini gitu. Tapi ternyata perjalanan hidup tidak semudah yang dilihat seperti sekarang, Bapak. Beliau ini juga ini yang tadi sudah kita lihat-lihat, pondok pesantren Islamic Center Istana Quran. Nah, inilah yang Bapak bangun ya. Iya. Dengan mayoritas dana pribadi, Pak. Insya Allah. Masya Allah. Ini totalnya berapa sudah untuk pembangunan ini? Plus minus sekitar 7 M. Luar biasa, Masya Allah. Luar biasa sekali. Total luasnya ini? Lahan ini tanah yang sudah kita bebasin 3.500 meter persegi ya. 3.500 meter persegi ya. Ini yang sudah kita bebasin. Ini pembangunan tahap awal ya. Tahap ini berapa tahun sih sudah ini? Alhamdulillah 1,5 tahun. Oh, baru 1,5 tahun. Oh, gini. Jadi ini berarti belum selesai pembangunannya ya? Belum. Insya Allah nanti akan diterusin sampai ke belakang sana. Insya Allah. Nah jadi saat ini memang beliau menjadi seorang pengusaha yang sukses, Masya Allah luar biasa. Beliau membangun sebuah pondok dengan dana pribadi gitu loh. Nah, tapi sebelum mencapai itu semua, ini yang menarik nih. Nah, karena kan beliau ini ternyata dulu sempat hilang arah, Bapak Masudi. Iya. Sempat jauh dari agama, benar-benar jauh ya Pak Masudi. Ya? Luar biasa. Jadi beliau ini sempat jauh dari agama. Yang namanya ngaji atau sholat itu bisa dibilang, hampir nggak pernah Ustaz ya. Hampir nggak pernah. Oh, Masya Allah. Jadi bagaimana kisahnya nih beliau dari keluarga yang taat beragama sebenarnya, kemudian bisa sampai jauh, terus kemudian terpuruk sampai ada permasalahan. Mohon maaf, sampai beliau ini pernah punya pengalaman hidup, melintas, pernah merasakan bagaimana ketidaknyamannya LP lapas ya. Nah, tapi bagaimana ini sampai beliau akhirnya jadi sukses. Nah, kita tanya-tanya beliau. Nah, saya panggil Ustadz nggak apa ya? Ustadz Masudi aja bingung. Pak Haji Masudi atau Ustadz Masudi aja? Silahkan. Amin. Nah, Ustadz Masudi. Nah, ini kan tadinya kan Ustadz ini kan dari keluarga yang taat agama ini, Ustadz. Iya. Bapaknya Ustadz sendiri adalah seorang yang bikin musola, kemudian ibu Ustadz adalah seorang hafiz Quran ya. Tapi kemudian Ustadz pernah sampai dalam tanda kutip keluar, dan jauh daripada agama nih. Ini bagaimana Ustaz? Mungkin bisa diceritakan secara singkat Ustaz. Gini, karena waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan ya, di perusahaan kayu yang notabene lingkungan yang memang tidak mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Di lingkungan perusahaan itu yang lingkungannya hampir rata-rata lingkungan penjudi ya. Artinya di situ banyak kemaksiatan. Tidak jauh dari situ ada namanya tempat organisasi ya. Alhamdulillah saya tidak ke situ, tapi saya mengikuti mereka main judi, main apa, itu adalah pekerjaan saya. Setelah kita semakin bermaksiat itu, maka kita akan semakin jauh dari Allah. Di saat itulah rahmat Allah akan dicabut, maka
dibiarin kita untuk sesesat-sesatnya. Sampai hampir perjalanan saya 20 tahun. Seperti itu terus. Jadi sampai kita hampir hilang jauh dari agama itu 15 sampai 20 tahun ya? Iya. Aduh, ini bukan sebulan 2 bulan ya, bukan setahun 2 tahun nih. Alhamdulillahnya Allah kasih kesempatan ya. Alhamdulillah. Selama itu dan Allah masih kasih kesempatan. Karena selama ada iman di dada tetap ya kita mengakui Allah bahwa Dia adalah Maha Pemurah, Maha Pengasih ya. Kita juga mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah. Maka insya Allah pasti akan memberikan hidayah dengan syarat mungkin kita tetap selalu mengingatnya. Dan alhamdulillah saya diberikan peringatan itu oleh Allah. Alhamdulillah waktu itu Ustadz juga merenung. Iya. Dan menyadari kesalahan-kesalahan Ustadz ya. Waktu itu ya setelah saya hijrah itu tahun 2012 Ustadz. Tahun 2012. Ya. Kan ketika itu kan memang ceritanya kan Ustadz ini kan mulai hilang arah gitu ya. Itu kan setelah keluar dari lingkungan rumah ya. Iya. Itu waktu itu keluar dari kuliah berarti setelah kuliah ya? Iya, setelah kuliah masuk dunia kerja, lingkungannya penuh maksiat, akhirnya ke bawah itu. Oh ya luar biasa. Nah, sebelum kita membahas titik balik Ustadz. Okay. Nah, ini Ustadz kan dulu awalnya pernah penjual asongan. Iya. Kaki 5, pentol-pentol pinggir jalan itu ya? Iya. Nah. Sekarang sampai rentetannya itu sampai bisa menjadi seorang pengusaha sukses, hitungannya miliarder lah ya, kita bisa bilang miliarder karena memang yang kelihatan aja nih udah 7M loh ya pemirsa ya Allah luar biasa. Ya ini bukan masalah itunya, tapi kita ambil bagaimana kisah perjuangan beliau, kemudian bagaimana beliau setelah di posisi di atas itu. Yang terpenting adalah ketika sebenarnya kita di posisi di atas, Ustadz ya. Amin. Bagaimana kita menggunakan apa yang kita bisa dan harta yang dititipkan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk sekedar pamer ya. Nah, untuk gaya hidup saja, tapi bagaimana kita kemudian menafkahkan itu kemudian untuk kemanfaat bagi umat. Nah, ini ceritanya gimana Ustadz dari pedagang, sempat pernah jadi pedagang asongan terus sampai sukses lagi itu gimana sih, bisa diceritakan dari awal? Jadi awalnya saya adalah juga seorang pengusaha Ustadz. Oh, ternyata beliau ini pengusaha juga awalnya dulu. Jadi saya merintis beberapa tahun sebelumnya, saya itu pengusaha, terus saya terlilit utang Ustadz. Oh, terlilit utang. Iya. Itu waktu itu usahanya bidang apa tuh? Sama dengan ini. Saya join dengan teman di bongkar muat di tengah jalan karena waktu itu kita PT pinjem ya. PT-nya pinjem bukan PT sendiri. Maka teman saya ini ngomong ke customer bahwa tolong dana dikirim ke rekening PT, jangan ke rekening pribadi lagi. Maka dikirimlah dana ke PT dan setelah dikirim dana, dia menghilang. Handphone nggak bisa dihubungi, di email nggak balas, dulu belum ada WA. Iya betul. Cuma SMS ya udah. Maka saya harus menanggung beban hutang kerugian 750 juta. Wow, jadi beliau ditipu. Jadi dulu tuh sebenarnya pernah jadi pengusaha juga sudah, kemudian ditipu 750 juta. Iya. Nah, itu fase waktu masih jauh dari agama. Masih jauh dari agama. Iya. Terus kemudian gimana? Terus setelah itu saya setelah ditipu akhirnya saya hijrah ya, saya termenung dalam kantor ya. Setelah termenung maka saya menyadarin bahwa seperti apa sih harus ngatasin masalah saya ini. Maka saya cari pinjaman sana sini untuk bisa menutupin hutang, ternyata tidak bisa juga. Maka sekarang adalah yang dibutuhkan adalah Allah, bukan. Tapi ketika terpuruk itu bahkan Ustadz katanya sampai rumah itu listrik nggak bisa bayar Ustadz. Iya. Itu gimana Ustadz? Akhirnya gimana Ustadz ini Ustadz? Berarti listrik itu diputus Ustadz? Diputus. Jadi akhirnya saya untuk hidup itu mencuri dari PLN. Jadi saya setiap saya pulang ke rumah itu jam 6 malam, baru saya nyuri lampu dari kilometer itu saya sambungin
ke lampu jalanan. Allahu Akbar. Ya, baru malam anak-anak saya bisa nonton TV, Allahu Akbar. bisa ada kipas, bisa. Jadi sampai segitunya Ustaz ya. Ya. Berarti otomatis untuk makan sehari-hari pun kesulit juga ketika itu. Saya satu rumah itu pernah makan telur satu, itu kami kasih tepung, kami bagi semua keluarga. Berapa anaknya Ustaz? Saya anak 3. Berarti baru 5. 6 karena saya ada satu lagi family saya yang ikut saya. Oh ya Allah, bikin telur satu dibagi 6. Iya. Di masa-masa itu terpuruk itu. Masa. Ya. Allahu Akbar. Nah kemudian ini kan ketika itu benar-benar hancur nih. Iya. Utang 750 juta, buat biaya makan sulit, buat listrik bahkan nggak bisa bayar. Bagaimana Ustadz ketika itu? Katanya sempat sampai tidur-tidur di masjid itu gimana? Iya. Jadi saya mencari pekerjaan waktu itu, kesana kemari saya ngelamar. Rupanya ijazah saya, ilmu saya nggak dipakai sama orang. Oh. Ya, istilah nggak ada yang terima saya. Istilahnya nggak ada yang terima dari kerjaan. Nggak ada yang terima. Makanya akhirnya saya putus asa. Udah kalau sekarang saya ngelamar dengan orang, saya nggak dapat. Coba saya ngelamar dengan Allah. Masya Allah. Ya. Ya Allah. Saya lamar dengan Allah, maka setiap hari saya berangkat pagi dari rumah itu jam 7. Saya pergi keluar, kadang saya di Masjid Hasanuddin, kadang di Muhajirin, kadang saya di Masjid Sabilal Muhtadin, Masjid Raya. Saya di sana, saya sholat duha. Biasanya setelah saya sholat duha, saya baca Al-Quran sampai saya ngantuk. Masya Allah. Setelah saya ngantuk, saya tertidur. Begitu bangun, kadang udah banyak orang, kadang sapu-sapu ya mereka kan. Akhirnya saya pindah lagi. Yang mana saya lihat masjidnya sudah bersih, sudah nggak ada orang. Di situ saya duduk lagi, saya sholat 2 rakaat, saya baca Al-Quran lagi sampai tertidur. Artinya itu kan sudah titik balik ya. Titik balik. Nah, salah satu poin penting adalah apa yang membuat titik balik gitu. Kan tadinya jauh nih, pokoknya pikiran tuh dunia time is money kan. Pakai konsepnya barat tuh lagi-lagi, makanya hati-hati tuh. Kayak konsep-konsep barat yang meresap dalam hidup kita ini salah nih, seperti kayak kaya menabung pangkal kaya itu salah sebenarnya. Yang benar sedekah pangkal kaya Ustaz. Nah, ini kembali lagi ke tadi titik baliknya. Titik balik sebelum sampai sadar akhirnya kembali lagi Allah, ini apa yang merasuk ke hati Ustaz sampai itu tadi waktu saya ada masalah ya. Waktu saya ditagih-tagih utang itu, akhirnya saya termenung di dalam kantor saya sendiri. Hampir 2 hari 2 malam saya tidur di dalam itu. Paling kalau ada pesan makan, alhamdulillah di belakang ada makanan, jadi pesan udah bawa masuk makanan. Terus saya buka link ya. Gimana sih cara ngatasin masalah? Ternyata hadirkan Allah di dalam hati kita. Maka dari saat itu jangan ingin masalah itu terselesaikan. Nah, ini penting banget nih. Kadang-kadang orang dapat masalah, mikirnya langsung minta tolong orang siapa. Pengen langsung cepat selesai. Tapi sebenarnya yang penting adalah gimana menghadirkan dalam hati. Itu benar-benar kepasrahan yang benar-benar pasrah. Dari saat itu saya selalu meminta kepada Allah, ya Rob, bahwa semua masalah ini adalah atas izin. Maka yang menyelesaikan pasti ada dirimu, bukan saya. Saya menyadari bahwa saya orang nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan. Saat itu saya hadirin Allah di hati saya. Mulai saat itu saya mulai hijrah. Saya datangin ke salah satu ustadz. Di situlah saya minta ilmu pencerahan dengan beliau. Akhirnya saya dibimbing beliau. Bahkan saya bersyahadat lagi. Karena selama 20 tahun seperti enggak menyentuh Islam sama sekali. Maka saya bersyahadat kembali. Saya minta kepada Allah mulai saat itu diajarkan untuk selalu berzikir kepada Allah. Saya beristighfar, mengakui apa yang kita lakukan selama ini. Dan istighfarnya tidak banyak, cuma istighfar astagfirullah. Setiap hari saya berkendaraan, waktu saya belum ada mobil, berkendaraan jalan kemana, sampai istri saya kadang dibikin,
Papa baca apa? Iya. Papa nggak baca apa-apa. Papa cuma ingin Allah mengampuni dosa-dosa Papa yang masa lalu. Alhamdulillah setelah itu hati saya tenang. Tapi ketika hati senang, ekonomi saya juga terpuruk. Oh, jadi ketika pertama hijrah justru di sini Allah nggak langsung kasih naik nggak, malah tetap makin turun dulu. Sampai akhirnya masuk penjara itu tadi. Allahu Akbar. Nah ini beliau ketika memutuskan hijrah ternyata Allah tidak langsung kasih kemudahan demi kemudahan, tapi justru mungkin ini bagian dari pembersihan Ustaz ya, karena bayangin loh ya, nggak sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, 20 tahun beliau melupakan Allah gitu. Nah, jadi sudah terpuruk, masuk penjara lagi Ustaz ya. Nah ini kok bisa nih masuk LP ini, gimana nih bisa nih? Sharing juga nih. Waktu itu saya kerja karena saya nganggur ya, nggak ada penghasilan, maka saya ikut orang untuk nyupir dump truck ya waktu itu. Akhirnya diterima jadi supir dump truck itu. Dan ternyata setelah hampir 3 minggu saya nyupir, mobil saya pecah ban. Dan ketika pecah ban di jalan tol, maka saya parkir. Saya pulang untuk ambil uang karena untuk beli ban nggak ada. Ya. Ketika saya kembali, mobil saya udah ditabrak orang dari belakang. Allahu Akbar. Dan orangnya meninggal seketika. Padahal posisinya sebenarnya tidak ada kemudian parkir di pinggir jalan dan nggak ada orangnya. Nggak ada orang. Nah kemudian gimana? Ya setelah itu maka saya diperiksa kepolisian dan dinyatakan bersalah, maka saya dijeblosin ke dalam penjara. Setelah masuk penjara itulah saya termenung karena kaget ya. Awal mula saya tahu orang yang badannya kekar itu jarang. Badannya kekar, banyak tato. Jadi ngeri-ngeri sedap gitu. Saya bilang, ya Rob, kalau ini ada bentuk pengampunanmu atas semua dosa saya selama ini, maka ambil semua masalah yang saya hadapi bersama dengan penjara ini. Saya siap ya Rob. Masya Allah. Maka mulai saat itulah hati saya meskipun berat tapi akhirnya lapang. Setelah lapang, alhamdulillah dari penjara inilah istri saya juga dapat hidayah. Masya Allah. Jadi ketika itu di rumah kebingungan ekonomi juga. Caranya seperti apa, ya udah Mak, kita mau minta sama siapa lagi? Papa sekarang posisi badannya di sini. Mama mau minta kemana lagi? Wah, udah sekarang minta sama Allah. Jadi mulai saat itulah kita selalu bangunin ketika jam-jamnya untuk sholat malam. Jadi kalau sholat malam misalnya saya bangun duluan jam 3, saya telepon istri saya. Halo, assalamualaikum Ma. Wah, Ma, udah jam 3 nih. Yuk, kita ngemis yuk. Kemana? Sama Allah. Masya Allah. Oh iya Pak, makasih nasihatnya. Alhamdulillah. Akhirnya istri saya juga sama melaksanakan sholat malam. Saya sholat malam. Meskipun saya sholat malamnya sambil duduk saya. Karena tempatnya ini desak-desakan Ustaz dalam penjara. Oh, di dalam penjara. Oh iya, ruangannya kecil, banyak orang. Iya. Nah, saya harus tidur waktu itu di atas ayunan. Sholat saya sambil duduk. Alhamdulillah tetap terlaksana. Hingga akhirnya dalam penjara saya dapat link untuk bisa dapat waktu itu untuk mencarikan muatan temannya tongkang, saya dapat uang itu tadi yang saya ceritain 15 juta. Iya, dapat 15 juta. Nah, setelah itu alhamdulillah saya bisa cepat keluar. Masya Allah. Setelah saya keluar, alhamdulillah saya jadi pengangguran lagi. Iya. karena otomatis di penjara semua terputus. Iya, terputus. Pekerjaan nggak ada, apalagi usaha gimana caranya gitu dari penjara. Udah pusing udah. Ya itu tadi akhirnya lampu dimatiin sama PLN, akhirnya kondisi masih seperti itu. Kondisi masih seperti itu. Timbul iseng-iseng, itu tadi setiap hari sholat ke masjid. Terus saya tahu-tahu ketika saya sholat di Masjid Hasanuddin Majdi, handphone saya berbunyi. Tahun 2014 WA masih baru mau keluar. Saya telepon balik, alhamdulillah ternyata itu adalah dari direktur operasionalnya PT Bakri Group. Masya Allah, luar biasa. Dan saya juga gak nyangka dapat nomor saya dari mana. Dari mana ya? Ternyata setelah saya tanyain, dia dari teman saya namanya Pak Zulfikar, itu yang pernah kerja sama
customer saya pernah kerja sekitar 3-5 tahun yang lalu. Saya udah nggak ngingetin beliau, nomornya sudah nggak ada di tempat saya. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah beliau ngasih tahu, Pak bisa kerjain pekerjaan saya ini. Gimana ya Pak? Cariin muat tongkang Pak. Waktu itu saya ngirim ke semen Tonasa. Alhamdulillah saya pakai akhirnya saya titip orang. Oke lah, saya cuma ambil premi aja ya, kasih. Saya dapat untung 1.000 perak. Ada 1.000 perak, dapat 7,5 juta. Setelah dapat 7,5 juta itulah, maka saya mulai saat itu dapatnya Agustus 2014. Uang itu saya sedekahin ke salah satu panti asuhan. Istri saya juga kaget, Pak, kita ini perlu nih dananya nih. Ya. Anak-anak juga ingin makan yang layak kayak orang. Saya bilang, yakinlah pertolongan Allah sudah dekat. Saya bilang gitu. Itu hasil pertama. Hasil pertama. Langsung disedekahkan ke panti asuhan, waktunya dekat. Yang kalau sekarang jalan dari sini kalau kita mau ke Cemara tuh Pak. Oh Cemara, ya, daerah situ. Alhamdulillah. Setelah itu sebulan kemudian saya dapat lagi proyek itu, yaitu dapat malah 15 juta saya dapat 2.000. Mulai itu saya bilang ke istri saya, makan kamu 1 bulan 2,5 juta cukup nggak? Ya istri saya, insya Allah cukup. Alhamdulillah. Kalau gitu ini Papa mau buka usaha baru. Buka apa? Udah kita bikin PT. Akhirnya saya buka perusahaan. Atas nama orang dua, saya dengan istri saya. 2014. Begitu saya buka perusahaan, alhamdulillah. Saya punya hutang 750 juta, kayak orang kelimpanan. Tidak sampai 2 bulan, hutang saya lunas. 750 juta 2 bulan lunas. Iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah jadi itu apa ya? Poin yang sangat penting ya. Jadi kan saya sendiri banyak teman-teman juga yang mungkin terlilit masalah ya. Nah, mungkin kebanyakan orang, tidak sedikit orang gitu ketika terlilit masalah yang agak berat, itu tidak dikembalikan ke Allah, Ustaz. Malah kesana kemari, kadang-kadang ingin nyari solusi dengan logikanya sendiri gitu loh. Justru ketika kita terlilit masalah kemudian merasa bisa menyelesaikan dengan logika kita sendiri gitu loh, malah nggak inget Allah, biar aja deh ini pakai caraku aja, aku pasti bisa, minta tolong orang, pertama langsung malah ke orang lagi. Nah akhirnya nggak terselesaikan masalah, malah tambah masalah. Nah ini tips yang luar biasa. Ketika kita mendapat masalah, jangan berpikir dulu menyelesaikan masalahnya, Ustaz ya, tapi bagaimana kita pasrah kepada Allah, ingat semua kesalahannya, dan pemilik jalan keluar terbaik adalah Allah. Pasti yakin Ustaz ya? Karena kalau kita nggak yakin, nggak mungkin bisa juga Ustaz ya. Nah, oke, monggo silakan Ustaz. Jadi 2 bulan nih bisa menyelesaikan 750 juta. Itu tadi selalu berserah diri kepada Allah. Jadi ketika saya buka usaha itu, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya di depan notaris, saya tanda tangan waktu itu saya dengan istri. Saya berdoa kepada Allah, ya Rob, kalau ini ada jalan menuju saya kebaikan, bukakanlah rahmatmu kepada perusahaan ini. Tetapi kalau ini ada jalan menuju ke nerakamu, maka buanglah jauh-jauh keinginanku untuk bisa berusaha kembali. Maka alhamdulillah mulai saat itu saya dari broker, alhamdulillah dalam 2 bulan itu saya disuruh ngisi kapal vessel, kapal yang kargonya 50.000. Sangat besar, isinya 6 tongkang. 7 tongkang. 7 tongkang. Saya dapat untung premi itu sekali 1 tongkang itu 5.000 ya. 5.000 itu kalau kalikan 7.500 itu plus minus sekitar 37,5 juta kali 7. Kali 7. Iya, waktu itu. Dan saya nggak menyangka. Setelah saya bekerja itu hutang saya alhamdulillah lunas. Dulu yang saya hutangin itu kalau ketemu saya itu ingin meludahin.
Iya. Ya, Katanya. namanya orang di bawah biasanya begitu ya. Iya. Kamu ini. Alhamdulillah. Setelah saya bayarin hutang, saya bilang, Aki, saya minta maaf. Saya udah sering buat antum susah. Dulu ketika ini antum berikan keringanan kepada saya. Sekarang udah ya, alhamdulillah. Jadi semua saat itu sampai sekarang setiap ketemu saya cium pipi kanan, pipi kiri. Masya Kayak Allah. saudara. Udah dia sering. Alhamdulillah tidak ada orang yang setegar antum. Masya Allah. Meja saya pernah dibalik, pengacara dia. Oh, pengacara ya. Iya, alhamdulillah. Akhirnya dirangkul. Alhamdulillah sekarang jadi teman baik, jadi sahabat saya malah. Masya Allah, Namanya. luar biasa ya. Terus setelah itulah saya mulai utang lunas, saya mulai lega. Lalu pelan-pelan rumah saya yang dulunya saya gadaikan sudah bisa ini. Yang dulunya kayu, alhamdulillah bisa saya perbaiki. Dikembalikan sama Allah. Bahkan terkadang saya dalam mau tidur gini, sesembahyang ya Allah. Tidak nyangka saya gitu. Kadang-kadang masih nggak percaya Ustaz. Iya, nggak percaya saya sama istri saya ngobrol sini. Kayak baru kemarin kita ada ditimpa masalah gitu. Allahu Akbar. Ternyata sekarang dikembaliin Allah dengan sedemikian rupa gitu. Hingga akhirnya saya bisnis, saya merambah lagi ke perusahaan bongkar muat. Bongkar muat ya. Bongkar muat hingga alhamdulillah saya ngerintis bongkar muat itu tahun 2016. 2016. Saya dengan modal 13 juta waktu itu. Alhamdulillah sekarang saya bisa punya aset plus minus sekitar 22 M dari bisnis itu. Masya Allah. Makanya bisa bangun pondok ini Iya. salah satunya Ustaz ya. Iya.